satellites Allah. Army a man, we protect we border. Tactically place MC on every corner. Call some a ball while some of them a holler. Sight them a come from me satellites Allah. Army a man, we protect we border. Tactically place MC on every corner. Call some a ball while some of them a holler. Cerita kita akan lanjutkan setelah Qintian berhasil menyelamatkan Qingxi. Kita akan berpindah ke satu malam sebelumnya yang dimana di sana ada Qintian sedang menuangkan semangkuk wine. Di sana juga ada Raja Kera yang baru saja datang. Sesudah Qintian menghabiskan semangkuk wine itu, mereka berdua pun bertarung di atas langit. Di pertarungan ini Qintian datang sebagai pemenang. Dapat terlihat Raja Kera yang kalah terjatuh menghantam tanah. Qintian mengambil satu kendi yang di dalamnya berisi wine. Raja Kera meminta Qintian meletakkan kembali karena itu adalah wine miliknya. Qintian mengatakan di atas kendi ada namanya, jadi ini wine miliknya. Raja Kera yang mendengar pernyataan dari Qintian sangat terkejut. Terlihat Qintian berhasil membungkus semua wine itu ke dalam sebuah jaring. Setelah Qintian pergi meninggalkan Raja Kera, Raja Kera menangis tanpa henti karena semua wine miliknya telah dirampas oleh Qintian. Di sana Qintian mengklaim check-in harian yang dimana Qintian mendapatkan Immortal Body of Tertiary yang telah mencapai tahap pertama. Qintian juga mendapatkan sebuah token yang dapat memanggil spirit. Spirit ini dapat membantu Qintian melalui hukum waktu. Kita akan berpindah ke hutan bambu Changjian Feng, yang dimana di sana Qingxi berterima kasih kepada Miaoling dengan cara memeluknya. Karena dalam sebulan terakhir dirinya berhasil menguasai niat pedang. Miaoling tidak mempermasalahkan hal ini, lantaran dirinya juga mendapatkan pelajaran dari berkultivasi bersama Qingxi. Qingxi memberikan pujian sebab Miaoling ternyata wanita yang cantik dan manis. Qingxi pamit pulang karena dirinya ingin memberitahukan masternya kabar baik ini. Lalu Qingxi melambaikan tangannya. Miaoling berencana mandi karena setelah berkultivasi tubuhnya jadi berkeringat. Kita akan berpindah ke tempat Miaoling mandi. Terlihat Miaoling mulai mencelupkan kakinya ke dalam air. Setelah Miaoling masuk ke dalam air, Miaoling merasakan rasa nyaman dan tubuh Miaoling kembali segar. Miaoling menebak selanjutnya pasti ada seseorang yang akan muncul. Tiba-tiba Qintian muncul dari semak-semak. Qintian mengajak Miaoling makan bersama. Dirinya juga telah membuat makanan ringan di tengah malam. Miaoling berpikir setiap kali dirinya mandi atau selesai mandi, pasti Qintian akan datang dengan alasan mengajak makan bersama. Ada juga Qintian yang menawarkan makanan ringan. Miaoling yang kesal menanyakan apakah Qintian melakukan ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Qintian mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja. Qintian menjelaskan bahwa malam ini dirinya berhasil mendapatkan wine berusia 800 tahun dari seekor monyet. Jadi dirinya meminta Miaoling secepatnya memakai pakaiannya dan ikutlah bersamanya minum wine. Jangan khawatir, Master tidak akan mengintip. Walaupun Qintian mengatakan seperti itu, tetapi dapat dilihat Qintian yang mimisan sepertinya membayangkan hal yang tidak-tidak tentang Miaoling. Miaoling yang kesal langsung saja melemparkan handuknya ke arah Qintian. Di tengah malam terlihat bulan bersinar dengan terang. Qintian mengatakan ternyata seperti ini rasanya ada seorang gadis muda di rumahnya yang sudah dewasa. Setelah itu Qintian tertawa kecil. Dari belakang Miaoling datang dengan menanyakan apa yang Master pikirkan sampai tertawa seperti itu.
Terlihat Miuling sangat cantik menggunakan gaun yang diberikan Qintian. Qintian mengatakan bahwa dirinya tidak memikirkan apapun, tapi kenyataannya Qintian mimisan lagi. Qintian memberikan pujian karena Miuling terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Miuling menjelaskan kelihatannya memang bagus, tapi gaun yang Master berikan ini terlalu ketat di bagian dada, sehingga membuat dirinya merasa sesak dan tidak bisa bernapas. Benda yang berada di dada Miuling terlepas, lalu mengenai kepala Qintian. Qintian yang melihatnya tanpa sadar mengatakan bahwa milik Miuling itu sangat besar. Miuling yang mendengarnya langsung saja memukuli Qintian tanpa henti. Qintian yang dipukuli oleh Miuling meminta agar Miuling tenang. Kita akan kembali ke masa sekarang yang dimana para murid wanita memuji adik bela diri junior yang sangat tampan, sehingga membuat mereka sangat iri pada kakak bela diri Qingxi yang dipeluk oleh adik bela diri junior. Xiaohuo yang mendengar para murid wanita mengatakan tampan, Xiaohuo menilai bahwa Qintian tidak tampan. Dirinya tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Tiba-tiba Xiaohuo terkejut karena melihat adik perempuan bela diri junior yang sangatlah cantik, sehingga membuat Xiaohuo maju mendekati Miuling lalu memegang tangannya. Xiaohuo memperkenalkan dirinya adalah murid pertama dari pemimpin sekte Penglai. Dirinya juga salah satu 3 bakat luar biasa dari generasi muda. Xiaohuo menanyakan apakah dirinya boleh mengetahui nama adik perempuan bela diri junior. Lengnya berpikir bahwa target akhirnya muncul. Dirinya juga ingin menilai kualifikasi Miuling selain garis keturunan Phoenix S kuno. Qintian menepis tangan Xiaohuo dengan mengatakan, "Kau serangga menjijikan, jadi singkirkan tanganmu dari muridnya." Xiaohuo yang kesal lalu membalas dengan mengatakan bahwa Qintian adalah belut berlendir. Miuling yang mendengarnya langsung saja menggenggam kera baju Xiaohuo. Miuling menanyakan, "Apa yang kau bicarakan, belut berlendir?" Miuling dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah masternya. Qingxi juga menjelaskan bahwa Qintian merupakan adik seperguruannya. Xiaohuo berjalan mendekati Qintian dengan mengatakan sepertinya ada rumor tentang adik junior yang tampan di Kunlun. Qintian dengan serius menanyakan emangnya kenapa. Xiaohuo menegaskan mereka pasti tertipu oleh ketampananmu. Dirinya akan menyelamatkan mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan adalah yang paling penting. Xiaohuo sudah bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dirinya bersama Miuling. Xiaohuo membayangkan bersama Miuling itu dengan pikiran mesumnya, sehingga membuat Xiaohuo seperti cacing kepanasan yang kesana kemari. Qintian mengatakan wajahnya mencurigakan. Jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu yang mesum. Jadi dirinya meminta Miuling memberikan dia pelajaran. Miuling menerima permintaan dari masternya. Qintian menegaskan bahwa Miuling harus menyelesaikannya hanya dengan 3 gerakan saja. Qingxi meminta kepada adik bela diri junior untuk segera melakukannya. Kita akan berpindah ke arena pertarungan yang dimana Miuling akan bertarung melawan Xiaohuo, murid pertama dari pemimpin sekte Penglai. Para murid sedang berdebat apakah mungkin Miuling akan menang melawan Xiaohuo. Tapi mereka juga berpikir bahwa Miuling memiliki garis keturunan Phoenix S kuno. Jadi mungkin saja tingkat kultivasinya akan berkembang beberapa kali lipat lebih cepat dari mereka. Wentian menanyakan mau berapa lama lagi Qintian memeluk murid kecilnya. Qintian mengatakan Qingxi sedang terluka, jadi dirinya hanya membantu agar kondisinya tidak memburuk. Xiaohuo menancapkan pedangnya ke arena pertarungan.
Huo berpikir bahwa kultivasi Miaoling tidak melebihi Qingxi. Jadi dengan kekuatannya, dirinya pasti bisa menang dengan mudah. Huo tersenyum lalu mengatakan mohon bantuannya. Tapi tanpa disadari Huo, Miaoling langsung saja menyerangnya. Huo yang melihat tidak dapat melakukan apapun. Alhasil Huo terkena serangan telak Miaoling. Huo yang marah bersiap menyerang Miaoling dengan menggunakan teknik bela diri niat pedang yang bernama pedang gila pembuat gunung dan sungai. Tapi sayangnya serangan itu berhasil ditepis oleh Miaoling dengan mudahnya. Huo yang melihatnya tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Miaoling menilai bahwa teknik pedang angin puyuh Huo yang sebelumnya itu sangat dangkal. Miaoling mengatakan dirinya akan menunjukkan niat pedang yang sebenarnya. Terlihat bunga-bunga mulai berkumpul di arena pertarungan. Miaoling menjelaskan niat pedang harus sempurna seperti ini. Terlihat bunga-bunga berkumpul mengelilingi Miaoling. Miaoling menegaskan bahwa teknik ini hanya pembukaannya saja. Huo yang mendengarnya terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Sebuah serangan pun Miaoling lancarkan ke arah Huo. Serangan itu berhasil menghantam telak tubuh Huo yang membuatnya batuk darah. Teknik yang digunakan Miaoling itu seperti badai bunga. Para murid juga mengakui kejeniusan Miaoling. Dari kepulan asap terlihat Huo terluka parah. Huo mengatakan niat pedang yang sempurna bagaimana bisa Miaoling menggunakannya. Miaoling mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Miaoling menggerakkan tangannya yang dimana Miaoling menggunakan gerakan yang terakhir. Miaoling menggunakan teknik Ice Dragon Strike Teknik. Teknik itu berbentuk menyerupai Phoenix es yang sangatlah indah. Sebuah serangan pun dilancarkan membuat ledakan cukup besar. Wentian yang melihatnya terkejut karena ini adalah serangan terakhir. Wentian menanyakan apakah Miaoling berhasil menang. Terlihat dari kepulan asap ada es batu yang lumayan besar. Ternyata itu adalah Huo yang membeku karena terkena teknik Miaoling. Para murid bersorak gembira melihat Miaoling berhasil memenangkan pertandingan. Wentian tersenyum dikarenakan dirinya mendapatkan token alam rahasia Xiaoyao. Lengnya memberikan token yang telah dijanjikan sebelumnya. Wentian berterima kasih kepada Lengnya. Setelah itu Lengnya pergi meninggalkan sekte pedang kulon dengan membawa muridnya yang membeku. Di sana Lengnya tersenyum jahat karena Miaoling berhasil masuk ke dalam jebakannya. Di sini Qintian memberikan pujian karena Miaoling berhasil menang dalam 3 gerakan saja. Qingxi juga memuji Miaoling yang sangatlah luar biasa. Miaoling yang tersipu lalu mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Kita akan berpindah ke Lengnya yang sedang berbicara dengan Master Istana. Yang dimana Lengnya mengatakan bahwa dirinya telah menemukan orang yang paling cocok. Dikarenakan dia memiliki garis keturunan Phoenix es kuno dan telah menguasai gerakan pedang yang disempurnakan. Kita akan diperkenalkan Master Istana Iblis yang bernama Mu Yusue. Yusue memberikan pujian kepada Lengnya. Yusue mengatakan ketika Master Istana mendapatkan tubuh fisik, maka dirinya akan menyentuhkan benua timur. Dan pada saat itu Lengnya tidak akan ditinggalkan tanpa imbalan. Lengnya berterima kasih kepada Master Istana atas kebaikannya. Yusue mengatakan dengan tegas permaisuri tak berperasaan penghinaan yang telah kau lakukan pada istana ini. Istana akan membayarnya 100 kali lipat ketika dirinya keluar. Kita akan berpindah ke alam rahasia Wanderlust. Di sini dijelaskan alam rahasia Wanderlust adalah alam yang dibuka dengan biaya besar oleh sekte Kunlun Fenglai dan Taibai.
alam ini dibuka setiap 20 tahun sekali dan berisi banyak kesempatan seperti ramuan spiritual dan harta karun. Master Sofeng menjelaskan bahwa alam ini memiliki dua batasan. Batasan pertama hanya mereka yang berada di bawah ranah nirvana yang bisa masuk. Siapapun yang berada di atas ranah nirvana akan diusir dari alam rahasia. Batasan kedua maksimal 9 orang yang dapat masuk setelah dibuka. Dan kunci untuk memasuki alam rahasia adalah token yang berada di tangan Xuan Lai. Master Sofeng mengingatkan kepada mereka semua, setelah masuk ke alam rahasia, mereka hanya memiliki waktu 7 hari untuk menjelajahi. Dirinya juga meminta agar mereka memanfaatkan waktu ini dengan baik. Setelah itu mereka semua pergi ke alam rahasia bersama-sama. Terlihat token yang berada di dekat Miaoling mengeluarkan energi spiritual berwarna hitam. Kita akan berpindah ke Yusue yang sangatlah senang karena target telah memasuki alam rahasia. Yusue memerintahkan bawahannya pergi dan bawa dia ke sini. Kita akan berpindah ke tempat Miaoling di alam rahasia. Terlihat Miaoling sedang memakan buah yang memiliki mata dan mulut. Miaoling tidak menyangka dirinya akan terpisah dari kakak bela diri senior Kingxi. Master Sofeng juga tidak menyebutkan bahwa ini akan terjadi. Miaoling menanyakan siapa yang berada di balik semak-semak itu. Terlihat sebuah mata menyala yang berada di balik semak-semak itu. Tiba-tiba seekor burung gagak muncul yang membuat Miaoling terkejut dan langsung menebasnya. Tanpa diduga sebuah golongan pun terjatuh. Miaoling tidak mengerti mengapa ada gulungan di tempat ini. Miaoling yang penasaran lalu membuka golongan kertas itu. Miaoling mengetahui bahwa itu adalah peta harta karun untuk menemukan buah suci Phoenix surgawi. Miaoling berpikir jika dirinya memakannya, maka dirinya akan bisa menerobos batas ranah nirvana. Hanya selangkah lagi menuju ranah creation. Jadi Miaoling memutuskan untuk menemukannya. Terlihat Miaoling berjalan menuju ke lokasi buah Phoenix surgawi itu. Terlihat burung gagak itu mengeluarkan aura iblis yang kemungkinan adalah bawahan Yusue. Burung gagak itu terus saja menatap tajam ke arah Miaoling. Kita akan diperlihatkan Miaoling yang terus saja berjalan mengikuti arah sesuai dengan yang ada di peta. Dan pada akhirnya Miaoling sampai ke lokasi tempat buah Phoenix surgawi itu. Terlihat buah Phoenix surgawi itu ada 3. Jadi Miaoling berpikir jika dirinya memakannya, maka dirinya bisa cepat menerobos ke ranah creation. Pada saat Miaoling berjalan mendekati buah Phoenix surgawi itu, tiba-tiba Miaoling menginjak sebuah formasi. Terlihat dari formasi itu mengeluarkan rantai merah. Miaoling mengetahui bahwa itu adalah formasi penyegelan. Terlihat Miaoling telah sepenuhnya tersegel di dalam formasi itu. Dari belakang Yusue muncul dengan mengatakan bahwa tubuhmu adalah miliknya. Miaoling mengatakan bahwa ini memang sebuah konspirasi. Dan dalang dibalik semua ini adalah jiwa suci di ranah sains. Tujuan mereka adalah untuk memiliki tubuhnya dan terlahir kembali. Yusue menyadari sesuatu ada yang salah. Ternyata semuanya adalah tipuan. Yang berada di depannya itu cuma batu es. Yusue yang marah karena baru saja dipermainkan oleh gadis kecil, langsung saja menghancurkan patung es itu. Yusue meminta agar Miaoling segera keluar. Yusue menyerang ke arah yang berbeda. Alhasil sebuah ledakan pun terjadi. Dari kepulan asap Miaoling keluar dari persembunyiannya. Yusue terkejut karena melihat wajah Miaoling yang sangat mirip seperti permaisuri tak berperasaan. Miaoling menanyakan siapa kamu.
Yusue menegaskan bahwa Mjolnirlah yang menyebabkan kehancuran istana iblisnya, dan tubuhnya juga telah dihancurkan oleh Mjolnir. Apakah Mjolnir tidak ingat? Mjolnir dengan santainya mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingat. Yusue yang terlanjur marah langsung menerjang ke arah Mjolnir. Tapi Yusue malah berhenti dan menanyakan apakah benar kabar sang permaisuri telah meninggal. Dirinya juga telah melihat wajah sang permaisuri yang mirip dengan Mjolnir. Mungkinkah Mjolnir adalah reinkarnasi dari tubuhnya? Mjolnir mengatakan siapa yang tahu, bagaimana kalau kau mencobanya. Yusue mengatakan bahwa dirinya percaya kabar itu benar. Yusue bersiap menyerang Mjolnir dengan mengeluarkan tentakelnya. Ini mirip seperti anime Tokyo Ghoul. Dikarenakan Yusue mengetahui bahwa kekuatan kekaisaran milik Mjolnir telah menghilang. Jadi Yusue pun menyerang ke arah Mjolnir tanpa berpikir panjang. Mjolnir berhasil menghindari serangan Yusue. Mjolnir segera mengeluarkan pedang Kaisar Es. Setelah Mjolnir mendapatkan pedangnya, pertarungan di antara mereka berdua menjadi sengit. Dapat terlihat ledakan di setiap tempat. Walaupun pertarungan mereka berdua sangatlah sengit, tapi Mjolnir tidak mendapatkan luka sedikit pun. Mereka juga bertarung di atas langit. Setiap serangan Yusue berhasil Mjolnir blokir dengan pedangnya. Yusue sangat senang melihat Mjolnir berhasil menahan semua serangannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Mjolnir memiliki senjata kaisar. Yusue merasa hari ini benar-benar hari keberuntungannya. Karena setelah mendapatkan tubuh yang luar biasa berbakat, dirinya juga bisa mendapatkan senjata kaisar tak tertandingi. Yusue terus saja menyerang Mjolnir tanpa henti. Mjolnir sekuat tenaga menahan serangan Yusue dengan terus menebas semua tentakelnya. Mjolnir mengatakan jangan bercanda. Aturan dalam tempat terlarang ini membatasi kekuatan semua orang asing. Para kultivator yang melebihi tingkat nirvana yang ingin masuk harus melakukan penyegelan diri dan tidak terkecuali Yusue. Terlihat Mjolnir terus saja memberikan beberapa serangan ke arah Yusue. Dengan tersenyum, Yusue mengatakan apa Mjolnir katakan memanglah benar. Tapi setiap aturan pasti memiliki celah. Termasuk tempat alam terlarang ini. Dapat terlihat asap hitam mulai keluar dari leher Yusue. Dan pada akhirnya Yusue menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata merupakan transformasi dari iblis laba-laba. Mjolnir mengetahui bahwa ranah Yusue sekarang berada di ranah setengah suci. Tiba-tiba Yusue menghilang dari pandangan Mjolnir. Tanpa Mjolnir sadari, Yusue telah berada di belakangnya. Yusue mengatakan bahwa lebih tepatnya dirinya hampir mencapai tingkat suci. Yusue dengan cepat mengikat tubuh Mjolnir menggunakan jaring laba-laba. Setelah jaring laba-laba itu sepenuhnya mengikat tubuh Mjolnir, Mjolnir baru sadar kalau dirinya tidak bisa bergerak. Yusue menanyakan apakah Mjolnir tahu mengapa dirinya bisa mendapatkan kekuatan melebihi tingkat nirvana yang bisa digunakan di dalam tempat terlarang ini. Tapi dirinya juga harus menelan begitu banyak kepahitan. Kita akan diceritakan masa lalu Yusue yang dimana setelah Mjolnir mengalahkan Yusue dan menghancurkan tubuh fisiknya, jiwa Yusue terlempar ke alam rahasia Wanderlust. Di sini dirinya segera memulihkan jiwanya. Pada saat jiwanya hampir pulih, tanpa diduga ada iblis laba-laba yang ingin memakan jiwanya. Yusue berpikir apakah dirinya akan mati di sini. Tapi Yusue juga berpikir bahwa dirinya harus membalaskan dendamnya. Jadi dirinya harus mengalahkan iblis laba-laba. Yusue sekuat tenaga melawan iblis laba-laba itu. Dan pada akhirnya Yusue berhasil mengalahkan iblis laba-laba, lalu menyerap energi spiritualnya. Walaupun iblis laba-laba itu hanya binatang setengah suci,
Tapi itu sudah cukup untuk membunuh Miaoling. Meskipun kekuatan dibatasi oleh tempat terlarang ini, itu bukan masalah karena dirinya bisa menggunakan transformasi menjadi iblis laba-laba yang berada di tingkat setengah suci. Terlihat Yusue tertawa terbahak-bahak karena semua rencananya berjalan dengan mulus. Tanpa Yusui sadari, Miaoling menyentuh sebuah token dan meminta agar masternya muncul untuk menyelamatkannya. Kita akan berpindah ke pasar. Terlihat banyak orang-orang belanja di sana. Di sana juga ada Qintian yang teringat bersama Miaoling. Beberapa hari yang lalu, pada malam hari, Miaoling dan Qintian sedang duduk di atas atap. Qintian mengatakan tinggal 3 hari sebelum tempat terlarang dibuka. Jadi dirinya akan memberikan token ini. Jika Miaoling berada dalam bahaya di tempat terlarang, maka aktifkan perintah waktu. Qintian meminta menyimpan benda itu di dekat Miaoling. Miaoling menanyakan mengapa harus menyimpan di dekatnya. Qintian menjelaskan bahwa ketika saatnya tiba, dirinya akan muncul dari token dan membantu Miaoling. Miaolingnya mengerti lalu memasukkan token itu ke dalam dadanya. Miaoling meminta agar Qintian berhati-hati ketika muncul. Terlihat Qintian sedang membersihkan mimisannya dengan mengatakan bahwa Miaoling tidak perlu meletakkannya terlalu dekat juga. Kita akan kembali ke masa sekarang yang dimana Qintian berpikir Miaoling pasti pergi dengan senior Qingxi ke alam terlarang. Sekarang sudah waktunya dirinya kembali. Qintian yang merasa senang lalu menari dan berputar-putar. Tapi sebelum itu Qintian ingin memakan semangkuk mie babi panggang dulu. Terlihat Qintian bersiap memakan mie babi panggang itu. Baru saja Qintian memakan minyak, tiba-tiba ada sinyal dari Miaoling yang meminta agar Qintian menyelamatkannya. Qintian mengatakan sepertinya itu adalah sinyal bantuan dari perintah waktu. Di sana juga ada She Haowo yang meminta kepada pelayan untuk dibuatkan semangkuk teh gula merah. Pelayan itu meminta She Haowo masuk ke dalam. Kita akan berpindah ke tempat Miaoling. Terlihat Miaoling berada di dalam jaring laba-laba. Yusue mengambil token yang berada di dekat Miaoling. Yusue melempar token itu dengan mengatakan bahwa benda itu tidak berguna. Token itu terjatuh lalu mengeluarkan sedikit energi spiritual. Pada saat itu juga Qintian datang dengan menggenggam token itu. Qintian mengatakan tidak berguna. Yusue yang mendengarnya langsung berbalik ke belakang. Sebuah pukulan keras berhasil mengenai wajah Yusue yang membuat Yusue terpental menghantam gunung yang ada di sana. Qintian membebaskan Miaoling dari jaring laba-laba itu. Qintian juga menanyakan keadaan Miaoling apakah baik-baik saja dan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Qintian mendarat ke tanah, Qintian menanyakan lagi di mana Qingxi dan yang lainnya. Mengapa Miaoling tidak bersama mereka? Terlihat Miaoling sedang batuk-batuk. Miaoling mengatakan bahwa dirinya akan mentransfer ingatannya. Miaoling mulai mentransfer ingatannya. Singkat cerita, setelah perjalanan Miaoling yang begitu lama, pada akhirnya Miaoling bertemu dengan Yusue. Lalu mereka berdua bertarung. Walaupun pada akhirnya dirinya tetap saja kalah dalam pertarungan itu. Qintian menyimpulkan bahwa semuanya hanyalah konspirasi. Rencana dari Yusue membawa She Haowo kemana-mana hanya untuk mencari tubuh yang cocok untuknya. Miaoling menanyakan kenapa Master memakai topeng monyet itu terlihat bodoh. Qintian menjelaskan bahwa ini adalah rahasia kekuatan setengah suci yang dapat digunakan Master untuk mengatasi batasan dalam tempat terlarang. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Setelah membunuh binatang mistik dalam tempat terlarang,
Gunakan jiwa binatang mistik itu untuk menyamar sebagai bagian dari tempat terlarang. Cara ini sudah dilakukan oleh Yusue sebelumnya. Miaoling menanyakan menggunakan jiwa binatang mistik itu untuk menyamar sebagai bagian dari tempat terlarang. Qintian membenarkannya. Kita akan diperlihatkan Yusue yang bersandar di dinding batu. Di sana Yusue mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka dalam satu pukulan saja sudah mampu membuat jiwanya hancur berkeping-keping. Dikarenakan Yusue tidak bisa bertahan lagi untuk merebut tubuh Miaoling, dan dirinya juga bukan tandingan pria itu. Jadi dirinya akan menggunakan cara terakhir, yaitu berubah menjadi binatang mistik. Terlihat Yusue menekan tombol yang berada di depannya. Lalu sebuah simbol laba-laba muncul di tangannya. Kita akan berpindah ke Qintian, yang dimana Miaoling memuji Qintian yang datang begitu cepat. Dirinya juga baru saja menggunakan perintah waktu untuk meminta pertolongan. Dan Master sudah muncul. Qintian mengatakan bahwa Master akan selalu menepati janjinya. Ketika Master mengatakan muncul dengan suara Hu, maka guru pasti akan muncul dengan suara Hu. Tiba-tiba Miaoling merasakan getaran dari bawah tanah. Sebuah monster pun muncul dari bawah tanah. Ternyata itu adalah Yusue yang telah bertransformasi menjadi bentuk binatang mistik laba-laba. Yusue menyerang ke arah Miaoling menggunakan racunnya. Miaoling dan Qintian menghindari racun dari Yusue. Qintian mencoba membalas serangan Yusue dengan menggunakan teknik pukulan Raja Kera. Terlihat Qintian melancarkan pukulan bertubi-tubi tanpa henti. Tapi sayangnya semua itu tidak berdampak apa-apa. Yusue meremehkan pukulan Qintian yang sangatlah lemah. Qintian terkejut karena kulitnya sangatlah keras. Mungkin setelah Yusue bertransformasi menjadi bentuk binatang mistik, laba-laba itu akan menyebabkan kulitnya menjadi keras. Yusue menyerang ke arah Qintian menggunakan gelombang suaranya. Qintian berusaha menahannya. Terlihat Qintian terpantal ke belakang beberapa langkah. Qintian terus saja menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Yusue. Pada saat Qintian berusaha menghindari tentakel itu, tapi dapat terlihat baju Qintian yang meleleh terkena tentakel itu. Qintian mencoba menambahkan kecepatannya dengan menggunakan sedikit energi spiritual. Semua itu Qintian lakukan hanya untuk menghindari tentakelnya karena memiliki banyak racun. Miaoling meminta agar Qintian lebih berhati-hati lagi. Tiba-tiba Qintian terkejut karena ada sebuah jaring laba-laba yang tepat berada di belakangnya. Alhasil Qintian terkena jaring laba-laba. Terlihat jaring laba-laba itu mulai membungkusnya. Dan pada akhirnya Qintian tersegel ke dalam jaring laba-laba itu. Yusue yang melihat tertawa karena berhasil menangkap Qintian. Miaoling yang melihat masternya terikat dalam jaring laba-laba itu. Miaoling bingung apa yang harus dilakukan. Miaoling mencoba berpikir cara untuk membebaskan masternya. Tapi semua itu percuma saja. Dikarenakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yusue tertawa terbahak-bahak karena dirinya berhasil menang. Dan selanjutnya adalah giliran Miaoling. Terlihat Yusue menjadi mengerikan dengan bentuk binatang mistik laba-labanya. Tapi tanpa diduga Qintian berhasil menebas kepompong yang mengikatnya. Beberapa tebasan pedang Qintian lancarkan, yang membuat Qintian berhasil keluar dari perangkap jaring laba-laba itu. Qintian mengatakan bahwa dirinya lupa masih memiliki pedang Kaisar Es. Yusue yang melihatnya terkejut karena tidak percaya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Qintian bersiap menyerang Yusue menggunakan beberapa segel. Segel yang pertama, segel tangan, segel matahari dan bulan. Qintian menerjang ke arah Yusue dengan terus membacakan segelnya. Segel yang kedua, segel tubuh,
segel berlian tunggal. Dan yang terakhir segel hati, segel labu. Setelah 3 segel Kintian bacakan, Kintian menggabungkannya menjadi satu. Terlihat aura energi spiritual menyelimuti tubuh Kintian. Yosue mencoba menghentikan Kintian dengan membangun dinding pelindung menggunakan tentakelnya. Tapi semua itu percuma saja dikarenakan Kintian berhasil menembusnya. Bahkan Kintian juga menebas tubuh Yosue. Terlihat Yosue yang terkena tebasan pedang Kintian mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan semua ini. Terlihat Kintian yang berhasil menebas semua tentakelnya tanpa mengalami kesulitan. Kintian tersenyum dengan mengatakan Shining Lotus Flowers. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia menunggu Mimin update videonya. Kita akan bertemu lagi di part yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Dan bye-bye. Sight them a come round me satellites Allah. Army a man, we protect we border. Tactically place